Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ahmad Bustonul Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua tentang langkah ataupun tutorial untuk pengisian SKP pada semester untuk jabatan Pramubakti. Mungkin banyak dari Bapak Ibu semua yang bertanya-tanya, seperti apa sih langkah pengisiannya? Nah, di sini akan saya jelaskan secara lengkap kepada Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @tidakdiaba channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu tentang tutorial pengisian SKP pada semester untuk jabatan Pramubakti. Nah, seperti apa informasinya? Di sini saya akan jelaskan secara lengkap. Sebelum kita ke tutorial, Bapak Ibu di sini harus mempersiapkan tentang IKI ataupun RHK bagi jabatan Pramubakti tersebut. Dan informasi ini sudah saya cantumkan pada website saya di www.abachannel.com. Bapak Ibu bisa lihat secara bersama-sama nantinya. Nah, kita langsung saja praktekkan untuk tutorial Pramubakti tersebut. Di sini yang pertama, Bapak Ibu harus masuk pada akun Simaster Bapak Ibu, yaitu di master.bkdjatimprov.go.id. Kemudian pada aplikasi Simaster, di sini akan ditampilkan halaman dashboard dari Simaster. Kemudian Bapak Ibu bisa klik SKP. Dan perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu, sebelum melakukan proses pengisian SKP di tahun 2023, seperti biasanya Bapak Ibu harus mengikuti tutorial saya sebelumnya, yaitu langkah persiapan sebelum melakukan proses pengisian SKP di tahun 2023. Videonya akan saya cantumkan pada kolom deskripsi di bawah. Jadi Bapak Ibu, salah satunya adalah mengupload SKP di tahun 2022. Seperti itu. Nah, kita langsung saja pada SKP kembali. Di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu baru melakukan proses pengisian SKP di tahun 2023 dan ketika membuka, pastinya tampilan SKP-nya di sini masih tahun 2022. Nah, langkahnya di sini Bapak Ibu harus setting tahun ke 2023. Jadi Bapak Ibu bisa masuk pada setting tahun di sini, kemudian Bapak Ibu bisa pilih 2023, kemudian kita save dan kita klik OK. Nah, setelah selesai untuk mengisi atau setting tahun, di sini langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk pada prestasi kerja. Di mana prestasi kerja itu ada informasi SKP, rencana aksi, dan breakdown rencana aksi. Informasi SKP ini adalah Bapak Ibu setting tanggal. Nah, SKP di sini kita menentukan RHK dan IKI. Rencana aksi nantinya kita menentukan dari RHK dan IKI yang ada pada SKP di atas. Dan kita membreakdownnya nanti selama 12 bulan. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui juga, di sini pada tahun 2023 terdapat perbedaan untuk proses pengisian SKP. Yaitu terdapat pada SKP dan rencana aksi. Seperti apa sih perbedaannya kita lihat nantinya. Sekarang kita masuk pada prestasi kerja, yaitu di bagian pertama informasi SKP. Kita masuk pada informasi SKP. Dan di sini Bapak Ibu kita setting tahun terlebih dahulu. Nah, setting periodenya, yaitu dengan cara kita klik tambah. Kemudian setelah itu untuk tahunnya pasti akan terisi secara otomatis. Status informasinya kita pilih awal tahun. Periode SKP-nya kita pilih JAJF. Dan periode di sini, nah model SKP JAJF, periodenya kita isi 1/1/2023, yaitu tanggal 1 Januari tahun 2023, sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Dan pejabat penilai di sini diisi, biasanya pejabat penilainya adalah kepala sekolah, dan atasan pejabat penilainya adalah kepala cabang dinas. Nah, kita isikan secara bersama-sama Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengisikan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai, langkah selanjutnya adalah kita klik save dan kita klik OK. Apakah Anda benar-benar mau menyimpan data? Kita klik OK saja. Nah, setelah itu kita tunggu prosesnya. Di sini akan tampil sukses, proses input data berhasil. Akan tapi perlu diperhatikan statusnya di sini masih N dengan artian no. Nah, misalnya seperti ini, kita tidak akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya jika kita tidak mengaktifkan. Oleh sebab itu, maka kita harus aktifkan. Nah, jangan sampai lupa kita aktifkan di sini, tanda pensil kita klik aktifkan. Sehingga nantinya aktif N di sini akan berubah menjadi Y. Sampai berubah menjadi Y. Pastikan berubah menjadi Y. Nah, setelah berubah menjadi Y seperti ini, kita bisa masuk pada tahap berikutnya, yaitu di prestasi kerja pada sub SKP. Nah, kita langsung masuk pada sub SKP. Setelah aktif pada informasi SKP, kita masuk pada SKP.
Nah, di sini Bapak Ibu ada sedikit perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di sini, catatan, data diambil dari pohon kinerja dan indikator kinerja individu IKI minimal 2 IKI setiap ASN. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk mempermudah Bapak Ibu, saya sudah mengupload IKI dari jabatan pelaksana di lembaga atau di sekolah. Bapak Ibu bisa masuk pada website saya, ketikkan saja www.abachannel.com. Nantinya Bapak Ibu bisa unduh file IKI tersebut. Nah, coba kita praktekkan. Jadi Bapak Ibu bisa ketikkan www.abachannel.com, akan tampil halaman seperti ini. Dan di sini Bapak Ibu, pada fitur pencarian ketikkan saja IKI jabatan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa search atau kita klik cari dan akan ditampilkan di sini Bapak Ibu, kita pilih langkah mudah mencari RHK dan IKI jabatan. Nah, kita klik saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Bapak Ibu bisa baca-baca terlebih dahulu atau Bapak Ibu bisa langsung download di sini. Kita klik download di sini. Dan inilah tampilan RHK dan IKI dari satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu bisa download dengan cara kita klik file, kemudian kita download, kemudian kita pilih Microsoft Excel, dan nantinya kita letakkan di mana. Terserah Bapak Ibu file ini. Kemudian Bapak Ibu bisa save. Dan kita buka file tersebut. Nah, seperti ini tampilannya, kita enable saja, enable editing, dan kita cari Ctrl F. Jadi setelah tampil halaman Excel, Bapak Ibu di keyboard ketikkan Ctrl F, kemudian kita cari Pramubakti. Pramubakti. Jadi harus sesuai dengan ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena nantinya agar mudah Bapak Ibu mengisikan di SKP, seperti itu. Nah, setelah tampil Pramubakti di sini, yaitu nomor 1612, Pramubakti. Nah, coba kita cari lagi, mungkin ada. Nah, cuman ini saja, Pramubakti. Nah, seperti yang saya informasikan tadi, bahwasannya untuk saat ini IKI itu minimal 2, yaitu IKI pelaksanaan dan IKI pelaporan. Dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah mengakomodir hal tersebut, yaitu ada 2, di mana di sini ada IKI pelaporan dan IKI pelaksanaan. Coba kita perbesar. Nah, di sini akan saya tandai untuk yang Pramubakti. Nah, bisa lihat sendiri Bapak Ibu. Di sini ada jumlah dokumen pelaksanaan, menyiapkan peralatan kegiatan, dan jumlah dokumen pelaksanaan penyajian kebutuhan. Jadi 2 IKI ini kita tempelkan saja pada aplikasi SIMaster. Langkah untuk menempelkan bagaimana, Mas? Saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Jadi di sini kita tinggal copy paste yang tombol yang di kolom RHK. Rencana hasil kerja kita kopikan semuanya yang ada di sini, kita copy. Kemudian kita langsung masuk pada aplikasi SIMasternya. Nah, di aplikasi SIMaster kita klik tambah kinerja utama, kemudian setelah itu kita pilih rencana kinerja di titik 3-nya di sini, kemudian kita tempelkan seperti ini, kita cari. Nah, ini lebih mudah daripada Bapak Ibu mencari satu persatu Bapak Ibu. Nah, karena satu persatu itu sudah gabungan antara semua jabatan dan di tahun kemarin itu masuk semua. Kalau tidak percaya Bapak Ibu bisa buktikan. Nah, ketika tampil seperti ini, cukup mudah sekali, kita tinggal memilih keduanya ini. Kenapa? Karena minimalnya kan ada 2. Otomatis kita harus pilih semuanya. Yang pertama, saya akan memilih jumlah dokumen pelaksanaan penyiapan peralatan kegiatan di sekolah. Ini yang pertama. Kemudian kuantitas dan semuanya ini sudah tidak bisa diganti lagi, karena yang menentukan adalah provinsi. Jadi ini tidak bisa diedit. Kita langsung saja klik save, kemudian kita klik OK. Nah, IKI yang pertama kita sudah tentukan. Sekarang kita masuk pada IKI yang kedua. Jadi langkahnya sama untuk pemilihan IKI yang pertama. Jadi Bapak Ibu bisa kopikan dari RHK yang tadi. Jadi RHK yang ini yang kita sudah tandai untuk Pramubakti kita kopikan lagi. Atau misalnya kopinya itu aktif, maka Bapak Ibu tinggal memaste saja. Nah, ini kan sudah tertambahkan Bapak Ibu. Jadi kita akan menambahkan lagi untuk IKI yang kedua. Caranya sama, yaitu kita pilih kinerja utama, kita klik. Kemudian rencana kinerja kita pilih titik 3 di sini. Kemudian kita perbesar. Nah, kalau Bapak Ibu tidak percaya bahwasanya ini banyak, di sini ada 62 halaman. Ketika Bapak Ibu mencari, bisa-bisa salah pemilihan jabatan. Oleh sebab itu, maka saya sarankan Bapak Ibu bisa buka website saya terlebih dahulu untuk mengunduh file yang tadi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi unduh file yang tadi, kemudian Bapak Ibu tinggal pastekan di sini. Kita Ctrl V seperti ini. Kemudian kita cari. Nanti akan muncul 2 IKI yang telah ditentukan. Nah, seperti ini tampilannya ketika kita klik cari. Karena IKI yang pertama sudah kita pilih, maka kita akan memilih yang kedua. Karena minimalnya ada 2 IKI. Dan kita pilih yang kedua.
Dan ini sudah tidak bisa diedit kembali. Jadi kita langsung saja kita klik save dan kita klik OK. Tampilan untuk tombol kirim ke atasan langsungnya sudah muncul ketika Bapak Ibu menentukan 2 iki. Kenapa? Karena di sini sudah jelas sekali minimalnya itu adalah 2 iki seperti itu. Dan statusnya draft. Maka kita kirim ke atasan langsung. Dan nantinya setelah dikirim ke atasan langsung agar disetujui oleh atasan langsung kita. Jadi Bapak Ibu bisa konfirmasi ke atas bahwasanya Bapak Ibu sudah kirim ke atasan langsung untuk fitur SKP. Jadi sampaikan ke atasan Bapak Ibu untuk disetujui. Nah selanjutnya Bapak Ibu setelah disetujui oleh atasan Bapak Ibu bisa reload. Pada fitur SKP-nya Bapak Ibu klik kanan reload, nantinya akan tampil halaman seperti ini. Verifikasi atasan setuju. Nah ketika kita sudah memiliki 2 iki, maka kita bisa melanjutkan pada tahap rencana aksi, yaitu tahap di bawahnya. Dan ini juga ada perbedaan. Jadi ada perbedaannya itu pada SKP dan fitur rencana aksi. Nah, kita langsung saja masuk pada prestasi kerja, yaitu di sub rencana aksi di bawah di sini. Kita klik Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat ada catatan. Rencana aksi terdiri dari key activities terintegrasi dengan evaluasi kinerja dan support activities. Key activities direct merupakan aspek kuantitatif selain persentase. Sedangkan key activities non-direct bisa aspek kualitatif dan biaya. Kemudian kuantitas key activities direct harus sama dengan kuantitas dari rencana aksi. Nah, seperti ini maksudnya. Kali ini, tadi Bapak Ibu membuat 2 iki. Nah, otomatis 2 iki utama itu yang kita harus penuhi terlebih dahulu selain supportnya. Seperti apa sih Mas langkahnya? Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul tampilan perhatian 2 dari 0. Jumlah iki kinerja utama dan rencana aksi harus sama. Jadi seperti ini langkahnya nanti Bapak Ibu. Iki yang kita pilihkan 2 tadi harus sama, harus sesuai. Harus kita pilih terlebih dahulu. Langkah memilihnya seperti ini. Kita klik tambah unsur utama. Dan pada jenis pelaksanaan kita pilih tupoksi. Dan di sini ada indikator kinerja individu mandatori. Nah ini kita pilih. Tadi Bapak Ibu memilih 2 iki. Mandatori yang ini harus terisi terlebih dahulu. Jadi misalnya kita pilih yang pertama terlebih dahulu, yaitu jumlah dokumen pelaksanaan penyiapan peralatan kegiatan di sekolah 12 dokumen. Kita pilih terlebih dahulu. Kemudian jenis aktivitasnya adalah key activities. Jadi yang 2 tadi itu kita tempatkan pada yang utama, yaitu key activities. Key activities cascading ini, direct cascading adalah aktivitas yang utama. Sedangkan support activities, support yang dari tadi. Jadi kita mensupport yang tadi Bapak Ibu, yang awal tadi. Nah, kalau misalnya kita memilih yang jumlah dokumen pelaksanaan penyiapan peralatan di sekolah ini kita pilih kembali pada key activities, tidak akan bisa tertambah. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya dari 2 itu masih kurang WPT Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa memilih yang support activities. Nah, kita praktekkan saja biar tidak bingung. Kemudian kita pilih tugas jabatannya. Kita perbesar saja Bapak Ibu biar jelas. Nah, tugas jabatan di sini saran saya Bapak Ibu bisa memilih tugas jabatan yang tahun kemarin, yang di SKP-nya. Kebetulan saya di sini telah mengcopy terlebih dahulu untuk tugas kegiatan yang bersangkutan. Jadi enak, Bapak Ibu tinggal memindahkan saja di sini. Yang pertama kita mencari WPT yang terbesar sebagai pedoman pada key activities direct cascading. Nah, saya contohkan mungkin yang 260 melakukan pembersihan selokan dan bak kontrol. Ini mungkin bisa dilakukan tiap bulan kan Bapak Ibu, atau mungkin terlaksananya pengadministrasi umum data tata kelola surat. Ini mungkin bisa menjadi support nantinya. Jadi kita pilih yang utama, tugas tupoksi pokoknya terlebih dahulu, baru kita masuk ke yang lain. Memotong rumput dan merapikan, ini juga termasuk. Menyapu halaman, taman dan agar bersih. Nah ini, saya akan pilih yang ini, menyapu halaman dan tanaman agar bersih. Ini menjadi tupoksi utama, karena pasti dilakukan tiap hari atau tiap bulan. Jadi kita tempelkan seperti ini, kemudian kita cari. Nah, di sini kan ada Bapak Ibu, tapi WPT-nya kecil ini Bapak Ibu, hanya 20. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari yang besar sebagai pengganti yang tadi. Kita cari WPT yang paling besar di sini Bapak Ibu, agar Bapak Ibu itu bisa melakukan atau sedikit untuk proses pekerjaannya. Tapi ingat, di sini juga harus sesuai dengan IKI-nya, yaitu jumlah pelaksanaan penyiapan peralatan kegiatan di sekolah.
Nah, jadi Bapak Ibu, di sini saya telah memilihkan mendata dan mengkoordinasikan dengan pihak penyedia kebutuhan barang, sarana, dan prasarana. Kenapa? Karena saya iki di atas di sini informasinya adalah jumlah dokumen pelaksanaan penyiapan peralatan kegiatan di sekolah. Nah, otomatis di sini Bapak Ibu mengkoordinasikan dengan pihak penyedia kebutuhan sarana dan prasarana. Mungkin Bapak Ibu bisa memilih ini juga. Kemudian untuk kuantitasnya, ingat, di sini ada 12, maka harus 12 juga Bapak Ibu. Kalau misalnya kita isi kurang ataupun lebih, itu tidak akan bisa. Otomatis di sini harus kita isi 12, kualitasnya 100, dengan pilihan bulannya adalah 12. Dengan asumsi tiap bulannya Bapak Ibu bisa mengkoordinasikan ini satu, gitu, sebanyak 12. Kemudian kita klik save dan kita klik OK, seperti itu. Sudah bertambah 1. Akan tapi di sini tidak muncul untuk berapa WPT-nya, kemudian kirim ke atasan langsungnya tidak muncul. Oleh sebab itu, maka di sini akan muncul 2:1, di mana Bapak Ibu harus memilih satu iki utama lagi sebagai cantolan. Jadi Bapak Ibu kita klik unsur utama kembali, kemudian kita pilih tupoksi dan kita pilih indikator kinerja individu mandatorinya yang di bawah. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa memilih kedua kalinya dengan key activities yang sama. Seperti itu. Kalau tidak percaya, coba saja Bapak Ibu. Nah, kita pilih key activities cascading, direct cascading, dan tugas jabatannya apa? Nah, kita lihat dulu ikinya. Di sini adalah jumlah dokumen pelaksanaan penyajian kebutuhan untuk kegiatan di sekolah. Nah, kita cari di sini. Kalau misalnya tidak ada, terpaksa kita cari yang mendekati Bapak Ibu. Nah, karena di sana ada kata-kata kegiatannya, maka saya pilih kegiatan. Saya akan cari kegiatan, mungkin muncul apa di sini. Nah, yang muncul ini Bapak Ibu. Di sini menyiapkan ruangan beserta sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran ujian-ujian. Ini apakah dilakukan tiap bulan? Yang tahu itu Bapak Ibu. Menyiapkan ruang beserta sarana prasarana dalam kegiatan rapat, upacara, senam, pertemuan, dan lain-lainnya. Ini mungkin bisa jadi alternatif. Atau mungkin memasang atribut ini tidak akan setiap bulan Bapak Ibu. Jadi yang bisa di tiap bulan. Yang WPT-nya besar. Seperti itu. Mungkin ini juga bisa masuk. Menyiapkan ruang beserta sarana dan prasarana dalam kegiatan rapat, upacara, senam, atau pertemuan lainnya. Jadi ada pilihannya, bisa senam, bisa rapat, bisa upacara. Upacara pasti dilakukan tiap minggu, otomatis ini bisa kita masukkan sebagai utama. Nah, kemudian kuantitasnya ingat, di sini 12 dokumen, maka kita isi 12. Pilih waktunya, kita pilih 12 juga. Kualitasnya 100, kita save dan kita klik OK. Dan akan ditampilkan seperti ini. WPT-nya kecil Bapak Ibu, pasti WPT kecil. Dan juga di sini tampil sudah WPT-nya. Kalau tadi kan 2:berapa, 2:berapa kan seperti itu. Nah, sekarang kita akan menambahkan, karena WPT-nya kurang, kita akan menambahkan menggunakan support. Langkahnya Bapak Ibu bisa klik unsur utama, kemudian pilih tupoksi. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Nah, ini kita Bapak Ibu bisa memilih salah satu saja. Salah satu itu bisa ketika kita gunakan ke support. Nah, jadi misalnya yang pertama kita milihkan ini, kemudian kita pilih yang support activities. Dan kita pilih titik 3 untuk tugas jabatannya. Dan kita perbesar. Nah, ini kita tinggal kopikan dari SKP kita Bapak Ibu. Yang ini. Ini kan hanya support, jadi membantu. Oleh sebab itu kita tempelkan saja seperti ini. Kita cari sesuai SKP yang kemarin, yang tahun 2022 kemarin. Agar Bapak Ibu bisa terpenuhi WPT-nya. Nah, di sini Bapak Ibu perbedaannya. Misalnya kita menggunakan support. Untuk kuantitas di sini kita bisa ubah berapa saja Bapak Ibu. Beda ketika menggunakan support atau menggunakan key activities direct cascading, di mana jumlah itu harus sesuai dengan yang di atas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika support maka saya akan memilih kuantitasnya sesuai dengan yang kemarin saja. Karena kemarin di sini ada 48 kegiatan selama 12 bulan, maka kita pilih 48, kemudian 12, kemudian kita klik save dan kita klik OK. Seperti itu. Nah, ini bisa tersimpan Bapak Ibu. Ketika kita menggunakan yang support, kita tambahkan lagi karena masih kurang. Kita tambahkan unsur utama, pilih tupoksi, kemudian kita yang kedua taruh yang di bawah saja karena ini hanya support Bapak Ibu. Kita pilih support, kemudian kita pilih, nah pilih untuk tugas jabatannya kita perbesar, kita kopikan dari yang tadi. Nah, yang memotong ini sudah kita tandai, kemudian menyapu halaman 260 kegiatan. Maka kita tinggal pastekan ke sini, kita enter agar mencari. Nah, ini 20 WPT-nya. Kita tinggal masukkan 260 kuantitasnya. Pilih waktunya 12 sesuai dengan yang kemarin Bapak Ibu. Kemudian kita klik OK.
Sudah. WPT-nya masih kurang, kita tambah unsur utama lagi, kemudian kita pilih tupoksi, kemudian kita pilih yang pertama ini saja sudah, kemudian kita pilih yang support, tugas jabatannya kita pilih, kemudian kita perbesar, dan kita cari tupoksi yang tadi. Yang kedua sudah, kemudian yang membersihkan ini. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan semua SKP yang awalnya, atau yang tahun 2022 kemarin, mempermudah Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan mencari tupoksi yang di bawahnya karena yang di atas di sini tidak ada. Saya pilih yang di bawahnya. Di sini saya akan masukkan sebanyak 260 juga. Nah, yang membersihkan sarana dan prasarana ini. Nah, di sini ada yang terbesar. Jadi saya pilih yang ini. Kemudian setelah itu di sini tampilannya, kuantitasnya saya isikan sesuai dengan yang ini, yaitu 260 kegiatan. Maka saya masukkan 260. Kemudian kualitasnya itu 100 dan WPT-nya, maksudnya waktunya ada 12. Kita save dan kita klik OK. Dan Bapak Ibu bisa lakukan sampai memenuhi WPT-nya selesai ya Bapak Ibu. Sampai di sini memenuhi syarat, yaitu 75%. Yaitu 75% untuk yang utama dan sisanya Bapak Ibu 30%. Kemudian untuk jenis WPT-nya di sini paling tidak itu 75.000 menit, seperti itu. Nah, kita tambahkan lagi, kita cari. Pilih unsur utama, kemudian tupoksi, kemudian ini pilih yang di atas saja sudah. Kita pilih support dan kita pilih yang di sini. Dan kita perbesar. Nah, yang mana yang masih belum? Menata dan membersihkan aula dan masjid. Nah, ini copy, kita tempelkan ke yang ini Bapak Ibu. Jadi mudah sekali bukan Bapak Ibu untuk mencari WPT ini. Ketika kita sudah memiliki file Excel sebelumnya, maka Bapak Ibu bisa kopikan hal itu. Nah, ini sudah ketemu Bapak Ibu 20 untuk WPT-nya. Kita masukkan 260 kegiatan, kualitasnya 100, kuantitasnya, waktunya kita pilih menjadi 12. Kita save dan kita klik OK. Dan kita lihat, masih kurang Bapak Ibu. Di sini masih 65, di mana membutuhkan 75.000. Nah, kita masukkan unsur utama lagi. Kemudian kita pilih tupoksi, indikator mandatorinya kita pilih yang terserah sudah, support activities. Kemudian kita pilih tugas tambahan. Kemudian kita bisa perbesar seperti ini, kita kopikan lagi dari file Excel-nya. Saya pilih yang membuang sampah, kita masukkan ke yang sini. Kemudian kita tempel, kita pilih. Hanya 10 nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya WPT-nya di sini kecil-kecil, Bapak Ibu bisa pilih yang terbesar ya Bapak Ibu. Bisa memilih kegiatan yang lain tapi dengan syarat tiap bulannya bisa dipenuhi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa cari sampai dengan memenuhi WPT-nya yang paling besar. Di sini adalah sampai memenuhi WPT 75.000 menit dan persentasenya adalah paling tidak itu 70%. Seperti itu. Nah, kita pilih secara manual tidak melihat SKP yang kita yang kemarin. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat misalnya ingin mencontek atau ingin mencontoh hasil dari pemilihan kata-kata untuk jabatan pramubakti. Di sini Bapak Ibu bisa lihat dan akhirnya di sini sudah bisa untuk kirim ke atasan langsung. Jadi Bapak Ibu bisa kirim ke atasan langsung seperti ini dan nantinya Bapak Ibu bisa konfirmasi bahwasanya Bapak Ibu sudah mengerjakan untuk rencana aksi agar disetujui oleh atasan. Dan lihat tandanya di sini verifikasi atasan masih BV dengan artian belum verifikasi. Dan kalau misalnya sudah diverifikasi, tandanya di sini berubah menjadi setuju seperti itu. Maka kita di sini bisa memverifikasi nanti. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu verifikasi atasan sudah berubah menjadi setuju. Nah, langkah selanjutnya karena informasi SKP sudah, rencana aksi sudah, sekarang kita masuk pada breakdown rencana aksi. Kita pilih breakdown rencana aksi. Nah, breakdown rencana aksi ini akan membagi menjadi tiap bulannya, per bulan. Karena Bapak Ibu di sini waktunya dipilih menjadi 12 bulan. Otomatis kita breakdown. Misalnya di sini 12 kegiatan, maka per bulannya 1, 1, 1, 1 seperti itu. Kita breakdown saja. Kemudian kita klik OK, kita save dan kita klik OK. Dan tandanya kalau misalnya sudah terbreakdown, di sini akan berubah menjadi draft. Sampai dengan terbreakdown semua, di sini akan muncul untuk kirim ke atasan langsung. Maka Bapak Ibu bisa eksekusi sekarang dengan cara klik breakdown di sini. Nah, di sini ada 12, maka kita 1, 1, 1, 1 sampai dengan 12. Pastikan total kuantitas di bawah harus sesuai dengan kuantitas yang di atas. Seperti itu saja kuncinya.
kita klik save, kita klik OK. Meskipun pada masing-masing bulannya tidak sama, itu tidak apa-apa. Yang penting kuantitas di bawah dengan yang di atas itu harus sesuai. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita lihat, di sini kan kurang 1. Coba kita tambahkan atau kita breakdown. Di sini ada 48, berarti satu bulannya per bulannya ada 4. Nah, seperti ini. Coba kita klik save dan kita klik OK. Dan apa yang terjadi? Di sini sudah draft semua dan di bawah otomatis bisa kirim ke atasan langsung. Seandainya di sini masih ada yang kosong bukan draft, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan. Dan kita klik kirim ke atasan langsung. Nah, setelah itu di sini akan berbentuk atau bunyinya adalah verifikasi atasan BV, yang artinya belum verifikasi, maka Bapak Ibu bisa konfirmasi pada atasan untuk diverifikasi seperti itu. Nah, setelah disetujui oleh atasan dengan tandanya di sini verifikasi atasan setuju, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan pada realisasi bulanan. Jadi, langkah yang telah kita kerjakan tadi pada prestasi kerja itu hanya 1 tahun 1 kali di awal kita membuat SKP. Nah, untuk realisasi bulanannya tiap bulan kita mengerjakan buku kerja, prestasi kerja, dan kirim prestasi kerja, itu saja. Nah, kita coba langsung masuk pada buku kerja. Nah, di sini Bapak Ibu untuk buku kerja kita memilih sesuai dengan bulan. Nah, biasanya untuk buku kerja ini, misalnya bulan Januari, maka kita isinya di awal di bulan Februari atau di akhir bulan Januari. Seperti itu. Maka saya pilih bulan Januari. Dan di sini akan ditampilkan beberapa kegiatan yang telah kita lakukan. Karena kita memplotting tiap bulannya ada, maka di sini akan otomatis ada tiap bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Yang uraian kegiatan kita tiap bulan. Maka Bapak Ibu bisa isi buku kerja. Kemudian isi buku kerja ini adalah uraiannya. Sedangkan untuk prestasi kerja nantinya adalah link Google Drive-nya. Nah, mungkin saya akan mencontohkan seperti jabatan pelaksana yang lain. Bapak Ibu bisa lihat seperti ini nanti untuk kelanjutannya. Karena ini terlalu banyak, misalnya saya buatkan contoh. Sehingga saya akan buatkan kepada Bapak Ibu semua untuk tugas uraian yang lain, jabatan yang lain. Tapi intinya sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti tutorial selanjutnya seperti ini di jabatan yang lain. Untuk jabatan pramu baktinya, uraiannya seperti ini Bapak Ibu bisa contoh. Tapi untuk isi buku kerja dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mengikuti tutorial yang akan saya jelaskan seperti berikut ini. Tutorialnya saja. Untuk isinya yang tahu kan Bapak Ibu. Contoh saja misalnya mendata dan mengkoordinasikan. Maka Bapak Ibu bisa isi buku kerja dan nanti Bapak Ibu bisa isi. Apa tupoksi tiap bulannya itu apa? Seperti itu. Jadi bisa difahami ya Bapak Ibu. Karena seandainya saya menguraikan di sini terlalu banyak. Di sini juga ada 22 kegiatan dalam 1 bulannya. Tidak mungkin saya jadikan satu di sini. Seperti itu. Nah, bisa diikuti tutorialnya seperti jabatan pelaksana berikut ini. Nah, setelah disetujui oleh atasan, di sini tandanya adalah verifikasi atasan setuju, maka langkah selanjutnya kita masuk pada realisasi bulanan. Jadi kita akan mengerjakan setiap bulannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, untuk prestasi kerja ini hanya dilakukan 1 kali saja dalam 1 tahun. Nah, per bulannya Bapak Ibu akan masuk pada realisasi bulanan. Seperti itu. Kita langsung masuk pada buku kerja. Untuk Bapak Ibu, untuk buku kerja di sini merupakan salah satu jurnal yang nantinya tiap bulannya itu Bapak Ibu bisa isikan deskripsinya itu Bapak Ibu. Jadi deskripsinya itu berada pada kolom prestasi kerja. Nah, maka Bapak Ibu pilih bulan Januari, saya contohkan 1 bulan saja. Kemudian kita cari. Dan di sini karena tadi saya membreakdown setiap bulannya masing-masing 3. Jadi pada poin itu kan ada 12 bulan semua kan. Nah, akan masuk di bulan Januari semua. Januari masuk, Februari masuk, Maret masuk, April masuk. Karena tiap bulannya saya plotting satu semua. Yang tadi pada fitur breakdown. Nah, kemudian ini kita isikan isi buku kerja. Dan kita uraikan kegiatannya itu apa Bapak Ibu. Kita dengan cara setelah isi buku kerja. Nah, yang ini kita klik ini, isi buku kerja yang tombol ini akan masuk pada tab selanjutnya. Dimana di sini Bapak Ibu harus menambahkan uraian deskripsinya. Seandainya Bapak Ibu dalam 1 bulan itu ada beberapa kegiatan, satu ini dibagi menjadi beberapa seperti itu. Seandainya, contoh seperti ini. Di sini saya akan misalnya ada 2 laporan. Jadi beberapa laporan kan dijadikan 1 dokumen, misalnya 1 rancangan. Nah, berarti otomatis Bapak Ibu di sini 0,0,0, seperti itu. Jadi kita klik tambah. Misalnya seperti ini. Copy,
Tanggalnya misalnya di bulan Januarinya tanggal 9, contoh. Ini contoh, sekali lagi ini contoh. Nah, ini yang satu, contoh. Berarti misalnya ada 2, 0, nantinya Bapak Ibu. Kualitasnya misalnya 100 dan biayanya kita save. Nah, kualitas terserah Bapak Ibu. Ini isian manual soalnya sudah Bapak Ibu. Kita klik save dan kita klik OK. Seperti ini. Jadi di sini masih 0, otomatis kurang satu kegiatan lagi. Kita klik tambah, kegiatannya kita pilih yang di tanggal 18 contohnya. Tempel, ini kegiatan kedua. Kualitas di sini 100, kemudian kuantitas di sini 0,5 lagi, kemudian kualitas 100, biayanya tidak ada, kemudian kita klik save dan kita klik OK. Sehingga di sini satu kuantitas dan satu rancangan. Sudah sesuai, sudah pas. Atau misalnya ada 5, maka di sini dibagi 5. 1 bagi 5, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu yang di sini. Yang pertama sudah, coba kita isi buku kerja. Nah, ini sudah terisi. Sekarang kita masuk pada yang kedua. Coba kita isi buku kerja. Nah, di sini masih tidak ada. Jadi kita tambahkan saja. Nah, ini saya contohkan yang memang hanya satu saja ya Bapak Ibu. Karena hanya contoh, jadi satu saja langsung, kuantitasnya langsung 1. Kualitasnya 100. Kemudian kita save dan kita klik OK. Nah, di sini kuantitasnya sudah sama, yaitu 1. Dan yang sering terjadi kesalahan itu, Bapak Ibu kuantitasnya 1, Bapak Ibu di sini menambahkan lagi 1, itu yang salah. Nah, misalnya menambahkan lagi 1 seperti ini, maka ini salah Bapak Ibu. Kuantitas 1 lagi seperti ini. Tidak dibagi 1 dibagi beberapa kegiatan, itu salah. Nanti maka akan besar SKP-nya. Karena di sini 2, di sini 1. Ini yang salah. Nah, jadi misalnya di sini ada 1, maka dibagi berapa kegiatan 1 tersebut. Seperti itu. Nah, ini saya delete saja, ini yang contoh salah tadi. Sekarang kita akan masuk pada poin yang ketiga yang di sini. Isi buku kerja juga. Kita klik tambah. Nah, ini tandanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya itu sudah ada terisi, di sini akan tampil Bapak Ibu. Tapi misalnya tidak terisi seperti ini, isi buku kerja, maka di sini masih ada catatan merah. Nah, kalau misalnya sudah diisi itu catatan merah, tapi di sini ada isinya. Kalau misalnya di sini tidak ada isi, masih totalnya kuantitas di sini kosong masih. Jadi kita tambahkan lagi di bulan Januari seperti ini. Kita contohkan saja, kuantitas langsung 1, kualitasnya 100. Ini contoh. Kemudian kita klik save dan kita klik OK. Dan seperti inilah nantinya hasilnya. Nah, kalau kita cross check, di sini sudah ada isinya. Memang di sini tidak ada tampilan Bapak Ibu untuk kirim ke atasan langsung. Yang ada kirim atasan langsungnya itu pada prestasi kerja. Jadi buku kerja itu hanya jurnal kegiatannya Bapak Ibu saja. Jurnal kegiatannya itu Bapak Ibu diisi. Dan contoh lagi ketika sudah mengisi jurnal atau di buku kerja, coba kita pilih bulan Januari. Maka jurnal kegiatannya itu akan ditampilkan di fitur prestasi kerja ini. Nah, ini jurnalnya, prestasi kerjanya akan muncul. Coba di bulan Februari yang masih belum saya isikan. Kita cari. Nah, di sini jurnalnya tidak muncul. Itu tandanya juga sebagai bahwasannya Bapak Ibu mengerjakan tidak. Nah, ini yang bulan Januari kita pilih seperti ini. Nah, ini jurnalnya sudah muncul. Dan kita tinggal mengisikan linknya. Dengan cara kita klik edit seperti ini. Dan kita isikan linknya saja, seperti ini. Link ini ada di Google Drive. Nah, langkah untuk Google Drive-nya akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya. Kita klik save dan kita klik OK. Dan tandanya kalau sudah diisi link, jurnalnya muncul, link buktinya muncul. Nah, kita yang lain otomatis di seperti itu kan juga. Kita tambahkan dan kita isikan linknya seperti ini. Kita save dan kita klik OK. Dan sama seperti ini juga kita klik link buktinya, save dan kita klik OK. Nah, ini Bapak Ibu, coba 1. Ini ada 2 seperti ini, ada pemberitahuan sekarang. 2 dari 3. Jadi yang terisiannya 2 dari 3. Jadi kurang 1 sehingga kirim ke BKD-nya tidak muncul. Dan kita klik edit, kemudian setelah itu kita isi link bukti dan kita klik save dan kita klik OK. Dan di sini kirim ke atasan langsung akan muncul ketika jurnal terisi semua, link bukti terisi semua. Nah, sekarang terkendala di link bukti, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan. Nah, kita kirim ke atasan langsung. Selanjutnya, atasan langsung akan menyetujui dari akun SKP Bapak Ibu.
Dan Bapak Ibu bisa konfirmasi ke atasan bahwasanya Bapak Ibu sudah mengirim realisasi target prestasi kerja bulanan. Dan perlu diketahui, saat ini selain realisasi target kerja bulanan, kepala sekolah harus menilai predikat kinerja ASN tiap bulannya juga. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, ini akun atasan akan menyetujui di bulan Januari juga Bapak Ibu. Ini adalah akun atasan, maka di atasan akan melihat seperti ini, kemudian akan menyetujui. Nah, sekali lagi ini adalah akun atasan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu coba masuk ke akun Bapak Ibu. Yang saya sampaikan tadi bahwasanya, nah sekarang coba lihat di akun Bapak Ibu di bulan Januari. Nah, di sini Bapak Ibu sudah setuju atasan, tapi fitur menerimanya tidak muncul. Kenapa? Karena Bapak Ibu di sini. Nah, di sini Bapak Ibu keterangannya sudah langsung menerima. Kalau kemarin menerima kan masih ada tombol klik menerima. Sekarang tidak ada lagi. Karena tidak ada yang banding, katanya pengembangnya seperti itu. Jadi langsung muncul menerimanya nih ditampilkan. Nah, sekarang coba kita kirim prestasi kerja ke BKD. Saya pilih bulan Januari, ini kirim prestasi kerja ke BKD. Dan akan ditampilkan seperti ini. Belum dinilai. Nah, hasil kerja belum dikirim BKD, belum dinilai. Predikat kinerja ASN belum dinilai. Jadi, saat ini atasan itu selain menilai SKP per bulan, Bapak Ibu, ada predikat kinerja yang harus diisikan oleh atasan Bapak Ibu. Jadi, atasan Bapak Ibu harus mengirim atau harus memberikan sebuah penilaian. Dan ini ingat, tidak ada tombol kirim ke BKD-nya, tidak ada kolom BKD-nya sudah. Nah, otomatis di tiap bulannya atasan akan menilai yang di prestasi kerja. Jadi atasan saat ini harus menilai di predikat kinerja ASN dan juga predikat kinerja bulanannya. Jadi ada dua itu penilaian dari atasan. Nah, coba kita langsung masuk pada akun atasan. Di akun atasan, Bapak Ibu harus ada predikat kinerja bawahan. Nah, predikat kinerja bawahan di bulan Januari di atasan seperti ini nantinya Bapak Ibu. Nah, harus dinilai seperti ini agar Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau misalnya tidak seperti itu, tidak bisa. Dan seperti inilah penilaian dari atasan, yaitu ada berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, ini monggo, ini penilaian dari atasan. Contohnya saya buat 100 semua, yaitu sesuai dengan ekspektasi saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa beri keterangan baik, pertahankan. Atau mungkin di sini Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata yang di sini, misalnya baik, kemudian di sini melaksanakan tugas dengan jujur. Nah, misalnya menggunakan seperti ini juga tidak apa-apa, monggo, terserah Bapak Ibu. Tapi saya akan tulis baik, pertahankan. Copy, saya kopikan, pastekan ke sini. Dan yang di bawah saya buat seperti itu juga, sesuai ekspektasi. Dan saya akan memilihkan yang ini saja. Sesuai ekspektasi, sesuai dengan ini. Nah, seperti ini. Kita save. Ini ingat akun atasan Bapak Ibu. Dan coba sekarang Bapak Ibu setelah dinilai oleh atasan dengan hasil inputan berhasil, proses input data berhasil, coba sekarang masuk pada akun yang bersangkutan atau akun Bapak Ibu. Dan sekarang kita coba masuk pada kirim prestasi kerja ke BKD di bulan Januari. Apakah muncul? Dan sudah muncul Bapak Ibu seperti ini. Sudah dinilai predikat kinerja ASN, sudah dinilai pimpinan. Ini sudah tinggal kirim ke BKD. Akan tapi saya tidak akan mengirimnya karena ini masih diturunkan status karena hanya buat contoh saja. Jadi saya turunkan status semua dari akun yang bersangkutan. Jadi seperti itu langkahnya. Jadi seperti itulah langkah-langkah tutorial untuk pengisian SKP di tahun 2023 pada semester untuk jabatan arsiparis. Dan di akhir tahun akan ada evaluasi kinerja pegawai yang dinilai kembali oleh atasan Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, seperti itulah tutorial yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya di akun Aba Channel saat ini ada informasi ucapan terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ingin berdonasi pada channel ini agar terus tetap berkembang, Bapak Ibu bisa berdonasi, yaitu nominalnya dari mulai 10.000 sampai dengan 5 juta. Monggo Bapak Ibu bisa berdonasi pada Aba Channel ini dengan cara klik terima kasih, atau misalnya terima kasihnya tidak muncul, Bapak Ibu bisa klik tombol 3 di sini. Ada ucapan terima kasih nantinya. Tinggal Bapak Ibu bisa pilih nominal yang akan dibagikan pada Aba Channel. Jika Bapak Ibu ingin berdonasi pada Aba Channel, tapi tidak sifatnya memaksa.
Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di SDD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarvin_. Terima kasih. Jangan lupa kunjungi website di www.abachannel.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.